saat dia mulai itu ada spanduk turun di kiri kanan, di depan turun ada dua kiri kanan, itu salib terbalik. Dan yang di tengah-tengahnya ada malaikat gitu. Simbol Lucifer. Jadi perjamuan itu adalah abortion. Anak hasil pasangan mereka yang diaborsi terus di blender. Kamu dengar atau lihat? Saya lihat itu dilakukan saat dengan orang tua saya, dengan papa saya itu saya bertengkar karena latar belakang orang tua saya yang papa saya itu penjudi. Iya. Bapak saya bertengkar, kemudian saya cabut dari rumah. Terus sekitar seminggu saya cabut dari rumah. Saya berada di tempat pengasingan gitu, kayak ada kantor itu, saya di situ selama 7 hari. Dan di situ saya kayak gimana ya? Saya ini kan pelayan Tuhan juga sebelumnya. Apa? Pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan itu di gereja. Di gereja saya pelayan Tuhan. Sebagai pemain musik. Untuk saudara tahu bahwa gembalanya ada di bangku paling depan, Pastor Jeffrey. Pokok rohani saya. Iya, jadi saya adalah seorang pelayan Tuhan. Lalu saya setelah saya bertengkar itu saya cabut dari rumah, dan saya di situ dalam kesendirian saya itu menyesali semua yang terjadi di dalam hidup saya. Saya menyesali kenapa Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, kok Tuhan ngasih cobaan seperti ini. Terus kenapa saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini, saya hanya bisa seperti itu. Dan kesalahan saya itu tidak terbuka. Jadi di saat saya pelarian saya menutup semua akses dari semua orang-orang gereja saya. Maksudnya menutup akses itu gimana? Seperti kayak Ko Jeffrey, WhatsApp-nya Ko Jeffrey sering WhatsApp saya blokir. Sorry ya Ko. Dan bagaimana sampai kamu? Dan yang sampai saya masuk ke dalam gereja setan itu, jadi awalnya saya di dalam kesendirian saya kecewa berat, dan saya memposting kekecewaan saya tuh di media sosial. Di Facebook. Saya memposting semuanya kekecewaan saya di dalam kesendirian saya dengan saya kesal sama Tuhan, ya kan, kenapa Tuhan begini, dan semua orang yang bikin kenapa. Terus saya posting, dan ada yang messenger saya, direct messenger. Direct messenger. Jadi itu rekan SMK saya, teman sekolah dulu, yang saya tahu dia itu Kristen, tapi dibilang Kristennya rada brengsek lah, mohon maaf ya. Dari dulu saya tahu dia tuh orangnya gimana, dan tiba-tiba dia DM saya, dia ucapin shalom bro gitu. Saya terkejut kan, saya kenal dia, ya kan? Kok dia tiba-tiba bilang shalom ke saya, ya kan? Ini kayak ada sesuatu yang gimana, ya kan? Ya udah saya ladenin lah chatnya. Dia nanya, lu kenapa gini? Ya gue lagi ada masalah sama orang tua gini. Terus gue lagi cabut di rumah. Terus dia kayak baik banget ke saya, terus dan akhirnya kita setelah dia ngajakin, lu mau nggak bro? Nanti gue kenalin sama pendeta gue. Dia bilang kayak gitu bunyinya. Dia bilang pendeta ya? Iya, dia bilang pendeta, atau dibilang pastor sih, pastor. Jadi dia bilang kayak gitu. Setelah itu saya ada ketertarikan dong, karena kan saya tahu dia ini waktu SMK teman saya dulu brengsek dan gak jelas, dan tiba-tiba jadi baik. Apa penyebabnya? Dan saya penasaran. Setelah itu saya ketemulah dengan dia sama pastornya. Pastornya ini di lookingnya kayak orang luar gitu. Ya, jadi bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia, tapi fasih bahasa Indonesia luar biasa. Fasih banget. Ya, dia fasih berbahasa. Ketemu di mall gitu atau? Enggak, di emperan tukang bakso gitu. Iya, kita makan bakso. Iya, makan bakso. Jadi setelah makan itu saya dikasih tahu sama dia, saya dikotbahin, malah dikasih ayat-ayat Alkitabiah. Ayat yang Alkitabiah banget yang bikin saya, ini kayaknya
ini nih pendeta yang cocok buat saya berarti. Jawaban itu di saat kesedihan saya ya kan. Mungkin ini, dan setelah saya sama dia itu saya pulang di situ, kita tukar-tukaran nomor handphone. Jadi setelah saya pulang pun dia bertanya apa kabar, kayak perhatian banget, follow up terus, perhatian baik banget dia kan. Terus setelah itu kita chat-chatan, lama-lama dia bilang, kamu datang dong ke gereja ini, nanti yang masih ini nih, kamu datang ya. Sorry ya, saya nggak nyebut nama ya. Ya. Jadi seperti itu. Setelah itu ya oke, saya ikut. Saya ikut karena saya penasaran sama teman saya. Dia follow up kamu setiap hari kan? Setiap hari, setiap bangun pagi dan apapun, handphone tuh pasti ada dia. Chat di WhatsApp ada. Tanya kabar? Iya. Nanya kabar dan nanya apa. Saya kan kaget ya, ada gitu pendeta sampai segini. Setiap hari gitu, sampai pendekatannya sampai seperti ini. Jadi kamu terkesan lah ya? Terkesan lah. Berlangsung berapa lama dari hari pertama ketemu sampai kamu memutuskan pergi ke tempat ini? Sampai ke situ tuh sama hari Minggu 7 hari lah, hari 7 hari. And then? Hari Minggu di situ saya datang ke sana, saya lihat looking gerejanya biasa aja, nggak ada yang aneh. Gerejanya tuh emang bentuk depannya itu kayak gereja dan memakai pelangnya itu pelang gereja yang kita tahu gerejanya itu banyak di mana-mana ada. Sebuah sinode di Indonesia yang terbesar itu ada di mana-mana, dan saya pun datang, oh iya ini gereja. Saya datang disambut dengan nasar yang sama seperti di gereja, dan yang anehnya tuh pas saya datang masuk ke dalam itu saya ditahan, diminta handphone dan alat elektronik yang lainnya untuk ditaruh dititipkan. Nggak boleh dibawa masuk. Nggak boleh dibawa masuk. Oke, jadi nggak boleh dibawa masuk. Wah, saya kayak, oh iya, ini kali gerejanya luar biasa juga ya. Saya pikir gitu keren nih, karena teratur nggak boleh main handphone. Oke, ya udah saya masuk ke situ, ke gereja itu, saya duduk kayak seperti ini gitu, sama. Dan yang saya kagetnya apa? Di saat dia mulai itu ada spanduk turun di kiri kanan, di depan turun ada dua kiri kanan, itu salib terbalik. Dan yang di tengah-tengahnya ada malaikat gitu, simbol Lucifer. Dan di situ ada perform band metal yang saya tahu terkenal banget. Band performing band metal. Salah satu band metal yang kamu kenal, dia perform di sini. Indonesia maksudnya? Di Indonesia. Oh, jadi maksudnya kita yang suka kita lihat juga di TV? Iya, ada. Oke. Jadi yang saya pengen kasih tahu di dalam itu, orang-orang hebat semua, YouTuber ada. Maksudnya di dalam gereja itu? Iya. Kamu lihat? Saya lihat. Ini di mall? Di mall. Tapi saya nggak bisa ngasih tahu tempatnya. Tapi ini di wilayah ada di tengah. YouTuber, jadi YouTuber ada, artis ada, penyanyi ada. YouTuber yang anak-anak muda sering ngomongin sekarang? Saya nggak bisa buka. Iya, tapi ketemu mereka. Ketemu, cuman nggak saya ini dilihat. Kalau kamu sebut nama, mereka udah pasti kenal ya? Iya, pasti tahu lah. YouTuber terkenal banget kok. Satu keluarga. Terus Pestangannya ada. Iya. Jadi ya YouTuber yang terkenal itu saya ngelihat emang dia itu kayak kita biasa aja, nggak ada foto-foto, nggak kayak gitu karena nggak ada handphone, dan juga mereka pun biasa aja. Dan di situ nggak cuman ada orang Kristen, tapi banyak dari agama lain pun nyampur. Iya. Nah, pendeta yang kamu ketemu ada di situ ya? Pendeta itu setelah performing sebenarnya saya udah aneh nih, merasa aneh, dan saya mau keluar. Tapi saat saya mau keluar, saya ditahan. Dia bilang ibadah belum selesai. Ya udah, saya tungguin, dan akhirnya keluar tuh pendeta jadi-jadian. Yang kontakin kamu tiap hari itu? Iya, yang pastor itu. Jadi dia khotbah. Dia khotbah itu, saya nggak tahu settingan khotbahnya gimana. Pokoknya khotbahnya itu dia bilang seperti ini. Kalau Yesus, Muhammad, Tridharta, dan Siwa itu adalah manusia biasa yang pandai mengarang dan bikin buku-buku. Dan dia bilang, sebenarnya yang ada di Injil, di Al-Quran, dan lain-lain itu sebenarnya udah di setting sama mereka buat mereka biar terkenal. Makanya Yesus sendiri itu disalib, contohnya seperti itu.
Itu kan logika banget kan. Masuk ke logika di saat saya udah udah rasa kekecewaan gimana terus kecewa sama Tuhan, terus dengerin omongan kayak begitu masuk iya, ya. Masuk oh iya saya cuma benar ternyata ini ya. Ternyata setelah itu ya sudah saya masuk dan dengan khotbah itu saya pulang pun diantar sama pendetanya langsung. Oh ya? Dan saya udah nggak ada rasa kayak gimana sih, nggak ada bagian Tuhan apa udah saya iya aja. Ternyata saya pas saat saya pulang tuh saya mikirnya bener ya, ternyata mereka tuh hanya manusia-manusia biasa. Saya mikir kayak Tuhan Yesus dan lainnya itu hanya manusia biasa. Setelah pulang tetap intens percakapan dan situ saya. Jadi itu kalau boleh tahu kira-kira waktu hari itu kebaktian hari Minggu Ya, selama berapa jam? Selama kurang lebih cuma 1 jam. Kira-kira berapa orang yang datang? Lumayan banyak, saya nggak bisa ngitung, soalnya banyak. Gerejanya lumayan besar sih. Oh ya? Iya, besar. Dan itu ada orang-orang yang hebat juga. Oke. Iya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dan setelah itu ya nggak lama ya kita sering ketemu sama pastor itu. Saya sering ketemu. Saya sering diajak ketemuan, diajak ngobrol, dan saya banyak dikasih tahu tentang hal-hal yang duniawi, yang maksudnya karena Yesus dia bilang kalau Lucifer itu sebenarnya benar-benar anak Allah. Dia bilang seperti itu. Lucifer itu yang diutus oleh Allah langsung. Oke. Seperti itu. Terus dia bilang jadi selama ini kagak ada batasan lah ibaratnya. Kalau di kita kan ada nih batasan-batasan sendiri ya. Kalau di dia nggak ada. Maksudnya nggak ada aturan. Nggak ada aturan, dan kenikmatan dunia pun di sana nyata. Artinya itu memang Dibolehin. Oke. Dan ada satu ketika saya setelah beberapa kali datang ke gereja itu, karena saya 2 kali dan ketiga kali itu saya ditanya sebenarnya, mau ketiga kali ditanya, kamu kan dia tahu dia karena saya faktor ekonomi kan, jadi saya pengen dia ditanya kamu mau jadi artis gitu kan. Saya jadi artis ditawari. Iya, saya bilang ditanya cita-cita dulu, cita-cita kamu mau jadi apa? Saya bilang mau jadi artis. Oke. Kan? Terus dia bilang, oh di sini gampang kalau masih jadi artis. Ya, kamu nanti akan diorbitkan dengan artis-artis yang pernah terkenal dulu dan nanti akan jadi hype banget gitu, akan jadi terkenal banget. Tapi ada syarat. Oke. Jadi syaratnya itu kemarin itu buku ini baptis ya, ini baptisan saya sama surat pengunduran diri dari gereja. Syarat itu harus dikasih ke pendeta itu, baru saya bisa ikut pelayanan. Pengunduran dari gereja dan pengunduran diri dan surat baptis. Oke. Dan cuma satu dokumen yang saya nggak punya. Surat pengunduran diri dari gereja yang gak dikasih sama Pastor Jeffrey. Pernah sempat minta? Sempat minta, tapi lewat saudara saya, lewat Ios. Itu nama saudara saya Ios. Jadi perantara saya ke gereja, karena saya kan sering diajakin ketemuan sama Ko Jeffrey, dia di chat, di DM, di Instagram. Saya nggak mau. Oke. Saya nggak mau. Dan dan saya suruh saudara saya bernama Ios itu, karena dia pelayan juga kan di situ. Jadi pelayan serius, tolong minta surat pengunduran diri gua, nanti lu gua kasih 1 juta. Segitu, karena kan di situ katanya kalau bawa orang katanya dapat uang juga 3 juta. Oh iya, dari penawaran dari gereja itu. Oke. Seberapa dalam akhirnya kamu masuk? Saya dalam cuman sampai 2 kali mau ke 3 kali pertemuan, terus saya tidak dapat, dan ada titik balik. Saya bertobat dari situ. Oke, seperti apa tuh? Boleh ceritain? Boleh ceritain. Jadi titik baliknya itu saya nggak tahu ini untuk semua karena mungkin khususnya Tuhan gimana. Saya tuh pulang malam kerja, pulang malam, dan saya tuh lagi ngunci pagar kantor. Terus saya lihat bulan lagi terang. Bulan tuh lagi terang dan kayak ada segumpalan awan berbentuk salib. Nah, berbentuk salib, dan saya cuma nyeleneh ngomong gini, emang kalau Tuhan mau saya balik lagi, tolong itu salib ada di tengah-tengah bulan gitu. Oke. Ceritanya seperti itu. Dan saya ngelihat pas saya pulang, saya ngelihat ke atas awan, itu bener
Jadi ada salib ngebelakangin bulan gitu. Tuhan tunjukin itu buat. Iya, tunjukin itu buat saya. Tapi saya masih nyeleneh. Oke. Ya. Oh iya, saya ada lupa juga. Dan sebelum saya melihat itu, ada beberapa kali orang-orang gereja. Jadi selama saya menghilang dari gereja, orang-orang gereja saya itu nggak diem. Orang-orang gereja saya intens terus ke rumah saya, nyari-nyari saya. Tapi saya kayak kayak punya kekuatan, kayak punya gimana ya, insting yang kuat-kuat gitu. Jadi kalau ada orang gereja di rumah, saya lagi ada di luar gitu, terus saya mau pulang, saya ada yang bilang jangan pulang. Jadi ada feeling, kayak ada bisikan. Iya, selalu begitu. Sampai berulang kali. Sampai berulang kali. Wow. Cuman ada 3 orang yang berhasil menemukan saya langsung. Itu namanya Ko Sandi, guru sekolah minggu saya dan ketua sekolah minggu juga, dan ada Kevin. Kevin itu teman saya juga. Dulu pernah saya ajak dia untuk pelayanan di gereja. Oke. Sama Iren. Itu berhasil ketemuin kamu langsung. Berhasil ketemu saya dan saya nggak ada firasat apapun di situ. Oke. Itu maksudnya gimana ya? Saya nggak tahu apa karena dia puasanya kuat atau berdoanya kuat bisa ketemu saya. Dan bahkan orang-orang yang lain pun susah kalau untuk ketemu si orang-orang gereja. Oke, setelah kejadian bulan itu bagaimana? Setelah kejadian bulan itu kan mereka datang, Kevin sama Siren ngasih surat ini ya, buat Natal, undangan Natal. Undangan Natal. Ya, undangan Natal, kaum muda dan undangan Natal umum. Nah, setelah saya dikasih surat itu kan mereka setelah pulang, itu surat undangannya itu saya sobek-sobek, saya buang. Ya, saya buang. Jadi mereka pulang, nah itu kejadian malamnya. Terus malamnya saya ngeliat bulan itu. Okay. Terus setelah ngeliat bulan saya nyeleneh kan, ini mah paling fenomena biasa. Ya saya nyeleneh gitu. Terus gak lama saya pulang, saya tiduran, gak tahu ada firasat apa gitu, saya suruh kayak, aduh harus buka laptop nih. Kan saya ada laptop tuh, udah lama banget emang gak saya buka, dan saya buka terakhir itu, saya menghapus semua gambar-gambar Tuhan Yesus. Okay. Gambar-gambar rohani saya hapus, dan lagu-lagu semua saya hapus. Saya yakin banget itu udah nggak ada. Udah nggak ada tuh di laptop saya, udah nggak ada. Setelah saya di situ, saya buka laptop saya, dan yang tahu itu kan laptop saya passwordin, yang tahu tuh cuma saya. Pas saya buka laptop saya dan saya lihat ada gambar Tuhan Yesus yang lagi megang tubuh. Itu kamu lihat di desktop? Di desktop nggak langsung muncul. Oh, tapi ada gambar itu. Ada. Saya yakin ini udah dihapus. Kenapa bisa nongol gitu? Terus saya close kan, saya close Windows, saya close. Terus saya penasaran kok ini ada satu file kayak audio, cuman nggak ada namanya. Namanya aneh gitu, kayak apa gitu, namanya aneh. Pas saya play, taunya lagu Hillsong, This Is I Believe. Saya di situ nangis gitu. Tapi nangis juga, saya mempertanyakan itu, kenapa gua nangis, woy, kenapa kayak gitu? Kenapa? Dan akhirnya di situ saya pengen ke gereja gitu. Jadi pas di gereja pun gak semena-mena saya datang ke gereja langsung saya berubah, enggak. Jadi saya datang ke gereja kayak orang asing. Kayak baru lagi ya? Kayak baru, ya saya nggak tahu lagu-lagu gereja. Oke. Padahal saya lama di gereja. Jadi sebetulnya berapa lama dari terakhir kamu ke gereja sampai akhirnya kamu kembali lagi? Kayak jadi Juni itu pas saya cabut tuh pas running division 6 bulan ya, 6 bulan saya cabut. Oke. 6 bulan dan balik lagi di sini. Oke. Kalau kita balik lagi ke tentang gereja setan, Iya. berarti kamu belum terlalu dalam masuk situ. Tapi kamu sempat nggak melihat atau melihat atau mempelajari mereka-mereka yang ada di dalam itu sudah sedalam apa sih? Oh, saya sempat ngelihat ditunjukin malahan ada ruangan-ruangan yang luar biasa. Kayak saya geli sih kalau sekarang, kalau waktu itu enggak. Kayak ada ruangan-ruangan untuk khusus LGBT gitu. Dia disekat-sekat. Di dalam ruang kebaktian atau gimana? Iya, di luar ruang kebaktian. Jadi ada ruang ibadah sendiri. Iya, kayak ini ruang ibadah. Iya, dan ruang ibadah, dan yang di sisi lain ada room. Di sini ada kotak room gitu. Di luar. Oh, di luar. Iya. Oke. Jadi di luar ada room gitu. Itu Jadi untuk room itu di situ disediain untuk ada lesbian. oke. Lesbian, dia melakukan hal itu.
Gay juga. Gay ada dan pasangan suami istri yang bertukar-tukar. Oh, itu kamu ditunjukin ya? Iya, dikasih tahu. Bahwa ini kenikmatan dunia, dan di situ di-setelin lagunya John Lennon. Di-setelin lagunya John Lennon. Imagine. Imagine tapi. Iya. Tapi maksudnya kamu hanya ditunjukin ruangannya kan? Maksudnya kamu nggak melihat prakteknya itu kan? Iya, saya ngeliat. Soalnya kan itu bentuknya pintu kaca gitu, kotak. Kamu ngelihat? Ngeliat saya. Maksud kamu ngeliat ada orang yang lagi begitu? Iya, ada lagi mempraktekkan itu. Dan waktu itu apa yang ada di pikiran kamu? Kayak, oh gitu ya, enak juga ya. Gitu. Wah, ini waktu di sana ya. Kenapa? Sekarang tahu nggak, mereka yang masuk ke situ memang mereka mau sendiri atau memang sudah diatur kayak ada jadwalnya gitu, lo habis ini lo harus. Mereka Ini pertanyaan kayak udah panitianya dia ya? Iya, jadwalnya penasaran tau. Jadi di situ tuh mereka tuh pelayan dibilangnya, sama kayak kita pelayan apalah, pelayan gua bilang pelayan. Nah itu dilakukan dalam jam ibadah atau gimana? Di luar jam ibadah. Kegiatan-kegiatannya. Di luar. Itu yang ditawarkan ya? Itu yang ditawar, dilihat. Oh ini, jadi saya ditawarkan juga kalau mau kesuksesan tuh gampang. Oh ya? Iya gampang dari situ. Ada hal lain nggak yang kamu lihat selain praktek itu? Ada. Jadi perjamuan. Perjamuan. Ini yang luar biasa. Jadi perjamuan itu adalah abortion. Abortion. Gimana? Anak hasil pasangan mereka yang diaborsi terus di blender. Kamu dengar atau lihat? Saya lihat itu dilakukan saat ibadah. Ibadah kedua itu mereka perjamuan. Jadi di depan nih pelayannya semua. Jadi itu di live kayak anak bayi, anak orang itu dimasukin di blender kan ya jadi halus kan, terus dikasih diminum. Yang minum maksudnya siapa? Mereka para pelayan. Para pelayan Ya, enggak, saya. Waktu itu kamu lihat itu, apa yang kamu rasa? Wah, yang saya rasa tuh saya nyesel kenapa saya nggak ada di depan situ. Justru kamu udah tertarik. Saya tertarik karena saya pengen masuk ke dalam itu dan pelayan. Kenapa saya nggak berada di depan? Oke, kamu sempat kenalan sama jemaat-jemaat lain nggak jadi? Nggak, di sana tuh orangnya introvert banget. Oh jadi memang nggak dibuka untuk berkomunitas, berhubungan lah ya? Enggak ya, kalau paling cuma saya hello atau gimana, nggak seintens ini sih, nggak kayak salaman atau kakuan. Sebenarnya waktu kamu melihat jemaat-jemaat yang lain kan banyak. Kalau kita perhatikan muka-muka mereka, kalau di pandangan saya, kalau orang udah terikat itu biasa dari aura muka juga kayaknya udah aneh ya. Kamu melihat mereka memang udah kelihatan orang-orang yang aneh ya? Kalau dilihat sih nggak ini ya, malahan mereka kayak biasa aja. Kayak normal aja. Normal. Banyak anak muda atau orang tua? Ada kebanyakan anak muda dan orang tuanya pun ada. Itu kalau orang tua itu bos-bos besar. Yang kita tahu lah yang punya. Oh bro, saya tertarik karena tadi kamu bilang kamu tuh pelayanan, ya. Dan kejadiannya belum lama loh, Running the Vision itu. Iya. 2 tahun lalu paling, setahun lalu. Saya mau tanya, ini open aja ya kita ya. Oke. Sebenarnya kamu jadi pelayan Tuhan itu, kehidupan kamu tuh sama Tuhan sebenarnya ada atau bagaimana sih? Atau cuma labelnya doang pelayan atau gimana? Iya, ini juga salah satu faktor mungkin. Di saat saya pelayan Tuhan tuh, kan saya basicnya ini ya, yang suka ngeband di luar.